Nabi kita buat dakwah terus. Khadijah masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Dakwah terus. Nabi istirahat di waktu pagi, tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa ayat ini. Baru Nabi duduk bangun, wahai istriku, gulunglah tempat tidur saya, gulunglah alas tidur saya ini, firas. Kemudian Nabi sampaikan, la rohata ba'dal yaum, tidak ada istirahat mulai hari ini, Pak. Lamnya ini kata ahli nahwu, lam nafi jinsiyah, tidak ada istirahat, tidak ada jenis istirahat mulai hari ini, kata Nabi. Jadi mulai hari itu, hadirin yang mulia, Nabi bergerak terus, jumpa terus dari rumah pada rumah, dari lorong pada lorong, dari orang kepada orang, dari satu kabilah pada satu kabilah. 13 tahun di Mekah sampai di Madinah 10 tahun. Di Mekah tak bisa dibuat suasana agama, baru hijrah ke Madinah. Di Madinah, hadirin yang mulia, baru dakwah ini hidup maqam dengan sempurna. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Hadirin para orang-orang tua kami dan seluruh bapak-bapak penanggung jawab markas daerah ataupun kawasan yang sudah hadir di markas Madani yang kita cinta ini, tuan-tuan yang mulia, usaha kerja dakwah ini adalah usaha nubuah, usaha yang sangat mulia sekali. Tidak ada kerja yang lebih mulia di permukaan bumi ini melebihi daripada kerja dakwah. Makanya para nabi, para rasul alaihi salatu wassalam, mereka datang ke dunia ini, diutus Allah ke dunia ini adalah untuk kerja ini, Pak. Untuk mengusahakan kerja ini. Karena dengan usaha dakwah ini, tuan-tuan yang mulia, maka hidayah akan turun, suasana agama akan turun, akan wujud, wujud dakwah, wujud din. Bila dakwah hidup, maka agama akan hidup. Begitu juga sebaliknya. Bila dakwah tidak wujud, maka agama akan hilang. Kesyirikan akan tersebar di mana-mana. Orang tidak akan kenal pada sunnah Nabi. Manusia akan hidup seperti binatang bila dakwah tidak jalan. Maka hadirin tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan telah datang di sini, bapak-bapak telah datang di sini. Tiap bulan kita ke sini, Pak. Korban lagi dan lagi datang ke sini. Untuk apa maksud ini, Pak? Supaya wujud fikir umat di hati kita ini, Pak. Kalau kita hitung-hitung, Pak, biaya yang kita korbankan selama dakwah ini tak tahu berapa
Berapa banyak? Di markas daerah Tapsel, Pak, dimulai musyawarah mingguan halkah pertama. Itu tahun 95, Pak. Sudah 27 tahun bolak-balik ke markas, ke Medan ini, Pak. 450 km, Pak, jauhnya, Pak. Belum lagi dari Sinunukan, Pak. Dari Nias, lagi dari Tapteng yang paling ujung. Medan ini di ujung utara, kami di selatan, Pak. Kalau tanpa usaha dakwah, hadirin yang mulia, tanpa agama ini, kami pun malas datang ke sini. Tapi karena semangat dakwah ini, Pak, dari seluruh penjuru Sumatera Utara ini, Pak, 33 kabupaten dan kota madya berkumpul di sini di Medan. Memikirkan apa? Memikirkan agama, Pak. Bagaimana wujud dalam hidup kita. Maka duduk di sini tuan-tuan yang mulia dengan pikir kita. Dakwah ini dimulai dengan pikir, dengan risau, Pak. Bila dia ada risau, maka di situ Allah pilih dia buat kerja dakwah. Maka kata alim ulama kita, 6 bulan sebelum Nabi berumur 40 tahun, Nabi berangkat ke Gua Hiro sampai 6 bulan. Nabi risau, Pak. Bagaimana keadaan orang-orang Mekah berubah menjadi taat kepada Allah. Itulah Nabi berada di Gua Hiro. Itu tafakkur, pikir macam mana orang jahiliyah berubah menjadi orang yang taat kepada Allah. 6 bulan malaikat Jibril datang memberikan wahyu yang pertama. Kata alim ulama kita, surah Al-Alaq ini adalah surat fikir. Karena ada risau baru ada jalan. Maka kita duduk di sini dengan fikir, dengan risau. Baru Nabi pulang ke rumahnya berapa minggu kemudian. Turun surah yang kedua, Al-Muddatsir. Maka dakwah bermula dengan fikir dan bergerak dengan pengorbanan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Hei orang yang berselimut, bangun. Fa'anzir, dalam tafsir jalan, anzir liqaumika. Jadi surah yang kedua turun adalah surat bergerak. Al-Alaq tadi adalah fikir risau. Dakwah dimulai dengan fikir dan bergerak dengan pengorbanan. Jadi surah Al-Alaq adalah pengorbanan. Al-Muddatsir adalah pengorbanan. Fa'anzir, dari sinilah hadirin yang mulia Nabi kita buat dakwah terus. Khadijah masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Dakwah terus. Nabi istirahat di waktu pagi, tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa ayat ini. Baru Nabi duduk bangun, wahai istriku, gulunglah tempat tidur saya, gulunglah alas tidur saya ini, firas. Kemudian Nabi sampaikan, la rohata ba'dal yaum, tidak ada istirahat mulai hari ini, Pak. Lamnya ini kata ahli nahwu, lamnya fi jinsiyah, tidak ada istirahat, tidak ada jenis istirahat mulai hari ini, kata Nabi. Tak ada lagi Pak Abu Zar. Ini kita kebanyakan istirahat, Pak, ya. Lama-lama baru nampak di markas. Ya. Orang baru bilang orang lama yang nggak datang ke markas. Banyak kali orang-orang baru. Kata orang lama yang lama tak ke markas. Orang baru yang baru ke markas pun semangat terus dalam setahun, nggak pernah putus.
dia tengok orang lama yang datang masjid, orang baru datang lagi. Orang lama yang lama nggak ke markas, dia bilang banyak orang baru. Orang baru yang datang istiqomah ke markas dalam beberapa tahun, dia bilang ini orang baru datang ke markas. Saking lamanya ke markas. Jadi mulai hari itu hadirin yang mulia, Nabi bergerak terus. Jumpa terus dari rumah kepada rumah, dari lorong pada lorong, dari orang kepada orang, dari satu kabilah pada satu kabilah. 13 tahun di Mekah sampai di Madinah 10 tahun. Di Mekah tak bisa dibuat suasana agama, baru hijrah ke Madinah. Di Madinah hadirin yang mulia, baru dakwah ini hidup maqam dengan sempurna. Maqam amal sempurna di Madinah selama 10 tahun. Nabi berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq datang ke Madinah. Disambut orang-orang Madinah. Sampai di sana apa yang Nabi pikirkan? Berhentilah wahai Rasulullah di depan rumah kami. Nabi dan Abu Bakar naik unta. Nabi berhenti di pertengahan kampung. Nabi turun. Apa yang beliau sabdakan pertama? Kita buka dalam Sahih Bukhari, Pak. Ya Bani Najjar, saminuni. Di situ ada tanah kosong. Juallah tanah ini kepada saya. Berapa harga tanah ini? Bani Najjar katakan, tanah ini kami serahkan kepada Allah dan Rasulnya, kata. Maka setelah itu bangun masjid di sini, kata Nabi. Dibangun masjid. 2 minggu selesai pembangunan markas. Karena semua laki-laki, perempuan, anak-anak satu pikir membangun markas. Baru dihidupkan amal masjid di situ, solat 5 waktu dan buat taklim. Langsung Nabi yang berbicara pada sahabat. Semua rumah sahabat taklim hidup. Baru mereka buat maqam amal, baru Nabi berangkatkan jemaah dari itu. Selama 10 tahun ada buku Maulana Yusuf rahmatullah alaih, Medina ke Mihnat nama judulnya, Pak. Usaha dakwah Medina. Maulana Yusuf rahmatullah tulis selama 10 tahun Nabi kirim jemaah 150 jemaah. Dan dengan masa yang berbeda-beda, Pak. Dan 150 jemaah tersebut Nabi berada di rombongan yang ikut 25 kali. Berarti selama 10 tahun Nabi nisab selama 1 tahun, 2 kali nisab dalam 1 tahun, Pak. 150 jemaah, Pak. Baru Nabi meninggal dunia. Jemaah terakhir adalah jemaah Usamah bin Zaid. Jadi hadirin yang mulia, dengan berkorbannya Nabi selama 23 tahun, satu dunia telah terima agama ini, Pak. Baru hadirin yang mulia, surah yang ketiga turun, Lala Al-Muzammil, Pak. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila. Hei orang yang berselimut. Kalau Al-Mudaththir adalah orang yang berselimut di siang hari, Al-Muzammil adalah orang yang berselimut di malam hari. Jadi dakwah di siang hari kita mujahadah, di malam hari bangun, Pak. Malam hari bangun, dai minta doa kepada Allah. Saya pernah dengan Maulana Samim Pak Safar selama 40 hari waktu di Thailand. Malam kita jaga tidur, lihat amalan Maulana ini. Mulai jam 1 sampai subuh, Pak, tak berhenti, Pak. Bangun salat tahajud sampai jam 3. Doanya 45 menit, saya lihat jam 45 menit doanya, Pak. Jam 4, 1 jam sebelum subuh baru baca Hizbul A'zam sama minum cai sampai subuh. Begitulah selama 40 hari, Pak. Ya. Maka hadirin yang mulia, kalau bisa insyaAllah, ya, Maulana Umar Palanpuri sering disampaikan Haji Abdurrahman Patalung di Thailand. Kalau bisa hadirin yang mulia, jam 2 malam 2 rakaat 2 tetes air mata, kata beliau. Ini Maulana Umar Palanpuri. Jam 2 malam 2 tetes air mata dan
2 rakaat. Bersedia insyaAllah Pak? Jadi bermula dengan fikir, bergerak dengan pengorbanan, dan hadirin yang mulia, berakhir dengan doa. Semua setiap ujung dakwah kita doa. Kita bukan siapa-siapa hadirin mulia. Tanpa bantuan Allah kita tidak ada apa-apanya Pak. Maka selalu minta nusratullah daripada Allah. Kalau kita tidak menafikan diri kita hadirin mulia, bantuan Allah akan cabut daripada kita. Tidak akan turun bantuan kalau kita merasa dengan pengorbanan kita lah akan maju dakwah ini hadirin mulia. Tapi kita mesti merasa dakwah ini maju adalah dengan bantuan Allah. Bersedia insyaAllah Pak? Jadi insyaAllah hadirin yang mulia, daripada awal sampai besok selesai musyawarah, kita duduk dengan tawajuh hadirin yang mulia, dan berniat tuan yang mulia, saya dan kita semua, mudah-mudahan Allah pilih kita dalam kerja dakwah ini, dan tuan-tuan niat buat dakwah ini menjadi maksud hidup kita. Bersedia Pak insyaAllah?